warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat tiada terhitung. Dan dengan kasih sayangnya kita masih dapat bernafas dan berbuat baik di dunia tercinta ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya Ike Rahmawati di IPHI TV. Siapa sangka bangunan ruko ini merupakan sebuah masjid. Sebab tak ada kubah dan menara seperti masjid pada umumnya. Sekilas Masjid Lause terkesan sederhana dan biasa saja. Namun di dalam masjid ini menyimpan banyak sejarah tentang Islam di Indonesia. Salah satu pendirinya adalah Bapak Haji Ali Karim Ooi, putra langsung dari Bapak Haji Karim Ooi. Yuk pemirsa, kita langsung ketemu Bapak Haji Alinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak maaf mengganggu, mau tanya-tanya sedikit boleh, tentang silakan. Sejarah masjid ini Pak, karena mendengar kisahnya sudah lebih dari 2000 ya. Masyarakat Tionghoa ya yang mualaf di sini ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak mengenai Bapak Haji Karim Ooi-nya tersebut? Jadi setelah orang tua saya meninggal, Haji Karim Ooi Cheng Hin, itu kawan-kawannya minta bikin yayasan Haji Karim Ooi. Saya keberatan karena nama bapak saya nanti dianggap yayasan keluarga. Itu yang saya nggak suka. Dibujuk-bujuk sama Pak Yunus Yahya kurang lebih hampir 4 tahun saya. Dibujuk tiap ketemu kalau lebaran selalu bikin yayasan. Nggak mau sekali waktu dia bikin. Ya boleh lah, saya bilang, saya tanya kakak-kakak saya, boleh katanya, bikinlah yayasan. Pak Yunus Yahya itu bujuk, dia bilang bapak saya orang hebat. Saya nganggep bapak saya biasa aja kan, bapak saya ya kan, sehari-hari ketemu, nggak ada lebihnya, nggak ada apa. Dia bilang bapak kamu hebat, lihat fotonya. Cina duduk, Soekarno berdiri, Hamka berdiri. Baik. Iya kan? Ada nggak tuh fotonya? Ada fotonya, ada. Ada di, saya pergi ke Bengkulu itu ada di Museum Bengkulu. Foto itu. Dia bilang, bayangin, bapak kamu naik mobil, Soekarno naik sepeda, jalan waktu di Bengkulu. Sampai perbatasan karena Soekarno kan tahanan kota. Balik lagi naik sepeda, bapak saya tugas. Baik. Ya kan, karena dia Konsul Muhammadiyah juga ikut perang. Dan dia juga yang mengawinkan Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Oh begitu. Begitu sejarahnya ya Bapak Karim. Jadi bapak kamu orang hebat. Saya pikir boleh juga lah gitu. Akhirnya bikinlah kita yayasan Haji Karim Ooi. Setelah bikin yayasan ke notaris, bayarnya nggak punya duit Bu. Waktu itu uang 200.000. Saya juga waktu itu kan masih muda, masih cuman ini. Pak Yunus juga mau nebus itu yayasan, akte yayasan nggak ada uang. Akhirnya Pak Yunus ada orang mau naik haji, masuk ke satu lembaga, pendirinya juga termasuk pendiri yayasan juga. Ada 21 orang lah. Ada konglomerat segala macam. Masa uang 200.000 minta, kan malu kita, kata Pak Yunus. Dapat komisi orang naik haji $100 apa waktu. Nah itu buat nebus yayasan. Setelah yayasan nebus, yayasannya itu akte notaris. Baru kita bisa ngomong, katanya kalau punya akte notaris. Kumpul ngomong, kita perlu kantor.
Lalu cari-cari kantor, Pak Yunus bilang, saya punya kantor di sini. Kita sewa aja satu lantai. Saya di lantai 2 katanya. Satu lantai kita sewa. Setelah sewa, yang punya itu Pak Yakub Utama sama Pak Pranseda. Ya. Ya, Yayasan Katolik punya. Katolik. Udah kita sewa bebas. Tadi mau bikin kantor, Pak Yunus punya ide. Li, kan di atas kantor saya ada. Gimana kalau di bawah kita bikin masjid aja? Ah, cocok Pak, saya bilang. Bikinlah, dilosin masjid. Karena kita memang niatnya berdakwah untuk orang-orang Tionghoa, Ya. orang-orang Cina. Sebetulnya lebih enak ngomongin Cina ya. Iya, betul. Karena kedutaan Republic of China. Iya, betul. Bukan Republic of Tionghoa kan gitu. Iya, jadi kita bicaranya Cina aja ya, Pak? Cina aja ya, lebih enak. Jadi selama ini kita bergerak di bidang pembauran. Ya. Pak Yunus dan kawan-kawan melihat kenapa Cina ini tidak bisa membaur. Dengan istilahnya pribumi lah ya. Iya. Bumi putra tidak bisa membaur. Nah, kita bikinlah kegiatan pembauran, termasuk salah satu kita mendirikan masjid ini. Bahwa kasih tahu kepada orang-orang Muslim, orang Indonesia bahwa Cina juga ada yang Islam. Iya. Sekalian kita berdakwah, memberikan informasi Islam kepada orang-orang Cina itu. Syiar berarti ya Pak ya? Syiar. Karena selama ini orang-orang Islam kebanyakan Cina itu dimusuhin. Kenapa begitu ya Pak? Satu, Cina itu minoritas di Indonesia. Sudah minoritas, dia masuk agama minoritas. Ini masalah. Gitu. Setelah itu ekonomi mayoritas. Timbul kecemburuan. Betul. Orang Arab minoritas di Indonesia. Ya. Gak ada masalah. Kenapa? Karena dia masuk agamanya mayoritas. Itu persoalannya. Jadi itulah kita berdakwah supaya orang-orang Cina itu banyak tahu bahwa sebelum orang Indonesia Islam, di Cina Islam duluan. Baik. Saya pergi dengan majelis ulama ke satu desa namanya, ke satu kota namanya Xi'an. 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 Di situ ada masjid berumur 350 tahun. Jadi 50 tahun setelah hijrah itu masjid. Saya lupa namanya. Di Beijing juga masjidnya tua-tua. Jadi banyak. Memang kalau lihat perjalanan dari Madinah, dari Mekah, nggak mungkin langsung ke Indonesia. Pasti lewat jalur sutra. Iya betul. Gitu. Itu sejarah, kenyataan gitu. Baru masuk ke Indonesia. Tapi sejarah Indonesia kan berubah. Yang membawa Islam ke Indonesia pedagang Gujarat. Kita tahu semua. Saya belajar pelajaran. Pertanyaan saya, pernah lihat pedagang Gujarat nggak sekarang? Belum. Kok bisa hilang? Kan aneh. Betul. Ya kan ini suatu hal yang aneh. Iya, iya. Gitu. Kita nggak pernah kena pedagang Gujarat, ya karena pedagang Cina, pedagang Arab, India di sini kan gitu. Gujarat nggak pernah kita dengar. Gitu. Ada apa? Kan gitu sebetulnya. Nah itulah kita jelaskan bahwa Islam dengan Cina itu dengan nggak ada masalah. Ya kan? Lalu balik lagi ke masjid ini, kita dirikan masjid ini. Setelah berdiri masjid, dirubah, ada gambar saya 3 biji ini, saya pajang. Lalu cari nama. Usullah pengurus-pengurus lain mengusulkan namanya nama Islam. Al Hidayah, Al Hikmah, Al ini, Al segala macam. Saya bilang, kita dakwahnya buat orang Cina, saya bilang. Ini udah di pecinan. Jalannya jalan Lose. Kenapa susah-susah amat, bikin aja masjid Lose, saya bilang. Ya, betul. Karena saya pikiran simpel aja kalau saya. Jadilah masjid Lose. Setelah sewa itu, setelah sewa 2 tahun, kita sewa 2 tahun, kontraknya habis. Tidak boleh diperpanjang. Sama pemiliknya. Pemiliknya. Tapi dengan niat baik, dikasih waktu 6 bulan buat cari uang, buat bayar. Untuk dibeli maksudnya? Dibeli. Wah, Masya Allah. Dan dia tahu nggak mungkin bisa kebeli. Pemikirannya si pemilik ya? Dan kenyataannya benar, Bu.
Oh gitu Pak? Ya, kita kumpul duit cuma dapat 50 juta, harganya 200 juta. Kurang banyak berarti. Kurang. Belum ada setengahnya ya Pak? Iya. Jadi setelah itu kontrak panik. Saya ingat Pak Harto beberapa kali ngundang Pak Alamsyah ke rumah saya. Bujuk bapak saya mau jadi penasehat, nggak mau. Bapak saya sudah tua, tidak mau ikut politik. Nah, akhirnya saya ingat Pak Harto, saya tulis surat ke Pak Harto. Ceritakan misi kita, rencana segala macam, dan kondisi kita. Saya nggak tahu seminggu kemudian Pak Habibie nelpon. Waktu jadi menteri ya. Riset ya? Menteri riset. Telepon, ini ada uang 150 kok nggak diambil katanya. Buat bayar masjid. Oh iya Pak, nggak tahu kita minta Pak Harto keluarnya dari Pak Habibie kan. Waktu itu ISMI, baru mendirikan ISMI. ISMI ya? Akhirnya dibayar lah. Ini dapat. Ikatan Cendekiawan berarti Iya. ya Pak Haji ya? Oke. Jadi lewat Abdi Bangsa waktu itu, Yayasan Abdi Bangsa dibayar lah. Dapat tidak sebelah. Masya Allah ya. Itu, selesai. Perjuangan yang luar Iya. biasa untuk sebuah masjid Ya karena Lause. karena niatnya kan yang penting niatnya baik. Iya. Seperti ibu mendirikan ini kan niatnya baik. Betul, betul. Insya Allah semuanya jalan. Amin, Dan ya kalau Allah. mau jadi sempurna ya nggak jadi Bu. Iya betul Pak, betul Pak. Gitu, Jadi yang ya. kecil-kecil dulu ya Pak. Kecil dulu kita berbuat aja. Rintis dulu. Begitu juga di Bandung kita sewa. 8 tahun Bu. Oh gitu Pak. Sampai 8. sekarang Pak. 8 tahun sewa, sekarang alhamdulillah sudah dibeli juga. Masya Allah. Bandung. Masya Allah. Terakhir udah 3 ruko kita beli, terakhir kita beli 1,5 miliar Yang di Bandung. di Bandung. Oke. Nah, kemarin 2 bulan lalu kita juga buka di Cirebon. Kita mulai dari ruko di tengah kota, daerah pecinan, Betul. gitu. Oh. Dan Di Cirebon juga begitu ya Pak? Iya, karena duit nggak ada, kita sewa juga. Oh, yang di Cirebon? Cirebon kita sewa 2 tahun. Berarti kalau masjid ini kan namanya Masjid Lause ya Pak Iya. ya? Tapi yayasannya Yayasan Haji, Haji Karim Karim Ui. Ui. Nah, itu sebenarnya orang lebih banyak mendengar kemana ya Pak ya? Maksudnya ke Macam-macam yayasan- Bu. Ada yang taunya Masjid Lausenya, ada yang taunya Yayasan Karim Ui-nya. Jadi kita nggak ada masalah, tidak meributkan lah. Baik. Kalau yang Masjid Lause 2 dan 3 yang ada di Bandung dari Cirebon itu apakah satu yayasan? Satu dari yayasan Berarti kita, yayasan gitu. dari Yayasan Haji Karim Ui Haji ya? Karim Ui. Gitu. Dan kita memang dakwahnya buat orang Tionghoa itu. Baik. Tapi caranya berbeda Bu. Cara berdakwahnya, Berdakwah. cara menyampaikannya ya Pak? Betul. Kalau di sini istilahnya masuk Islam dulu, baru dibina. Baik Pak. Kalau di Bandung, bina dulu baru masuk Islam. Oh begitu. Iya. Kira-kira dari tingkat yang berbeda itu kesulitannya ada di mana Pak? Masuk Islam dulu atau dibina dulu baru masuk Islam? Jakarta itu kota metropolitan, sukunya banyak. Ya. Ya. Kalau di Bandung, ada jamaah kita orang Batak udah jadi orang Sunda Bu ngomongnya. Oh gitu Pak. Semua jadi Karena orang sudah di Sunda. Jawa Barat ya. Jadi orang Sunda semua Baik, gitu. Orang Padang jadi orang Sunda di Bandung Iya. semua. Kalau di sini enggak. Adat masing-masing dan wilayahnya besar dan jauh. Buat kumpulnya susah. Jadi harus mualaf dulu ya, maksudnya masuk Kita Islam masuk dulu, Islam baru dulu, kita bina. baru kita bina. Dan itu juga buat datang aja berat. Bayangin kalau rumahnya di Bekasi, rumahnya Tangerang, Bogor, segala macam mau ke sini kan biaya Bu. Betul Pak, betul. Apalagi zaman sekarang ya Pak ya. Iya. Kalau di Bandung kebetulan banyak istilahnya ya, apa ya, yayasan-yayasan pengumpul zakat Oke. itu menyalurkan zakatnya susah. Oh, jadi melalui Yayasan Pak Haji Karim Ui ini. Mengenai Yayasan Karim Ui di Bandung, dia memberikan zakat. Begini, zakat itu kan 8 asnaf. Betul. Fakir miskin. Definisi fakir miskin mana Bu? Orang yang berutang, kita semua punya utang Bu, kredit Iya. card. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi definisinya susah. Paling gampang itu kan mualaf. Ya, mualaf itu dia punya Mercedes, tetap dia mualaf Bu. Kita bisa kasih dia bukan karena dia kaya, karena dia miskin, buat menghibur kan. Ya. Zakatnya itu buat menghibur dia. Oh, dia masih ada saudara yang memperhatikan, itu aja. Maka dia orang banyak kesana. Kalau di sini
seperti Basnas segala macam yang minta zakat kebanyakan, Bu. Daripada nyumbang. Jakarta bedanya itu. Jadi sedikit lah yang membantu kalau Jakarta, dan banyak masjid-masjid lain segala macam kan. Bedanya itu. Perjalanannya berat nggak sih Pak kalau untuk membina satu atau beberapa orang yang mau masuk ke kita, harus penuh kesabaran mungkin ya Pak? Macam-macam, Bu. Macam-macam kondisinya, dan juga banyak ustadz-ustadz kita, kiai itu menganggap mualaf itu sama dia. Padahal berbeda ya Pak? Jadi ada satu kiai, ada orang mau masuk Islam bulan puasa. Dia bilang begini, kalau aneh jadi ente, aneh nggak mau masuk sekarang. Karena begitu aneh masuk sekarang, besok ente mesti puasa kan. Kok bisa begitu? Pemikiran dia. Gitu. Jadi banyak orang-orang Cina itu takut masuk Islam karena Islam itu berat. Padahal kan tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Betul. Datang ke saya berapa minggu lalu perempuan. Saya 2 kali masuk Islam ditolak. Bisa begitu Pak? Iya, sama 1-2 orang kiai. Pertama, Pak Kiai, saya mau masuk Islam, tapi saya masih minum. Tiap malam saya mesti minum whisky, bukan wine. Ya. Whisky, kalau enggak saya nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa, ente masuk Islam. Pergi ke si kiai satu lagi. Saya mau masuk Pak Islam, Pak Kiai. Badan saya penuh tato, perempuan, Bu. Ya. Oh, nggak bisa ente masuk Islam. Tolak. Akhirnya dia masuk Islam di Bandung oleh satu ustadz siapa, diterima. Sudah Islam, datang ke saya sudah Islam. Baik Pak. Sekarang saya sudah tidak minum, Pak. Dan tiap hari tidak lupa tahajud. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu yang ditolak. Jadi kita nggak bisa. Lebih bagus daripada kita. Betul, gitu betul, makanya. betul Pak. Itu yang kita nggak tahu. Kita nggak pernah menyangka ya. Ya, itulah. Jadi banyak Islam itu banyak orang bertanya sama saya, Pak, kenapa orang Cina itu sedikit yang masuk Islam? Saya bilang begini, ada cerita satu orang Cina mau masuk Islam. Datang ke satu kiai, Pak Kiai, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah, kata Pak. Tapi begini Pak Kiai, saya Islam itu baru dengar-dengar aja dari teman-teman saya. Saya mau tanya Islam itu apa sebetulnya? Dengan semangat Pak Kiai cerita, begini kok, Islam itu ada 5 perkara. Oh yang nggak jadi. 1 perkaranya 1 miliar katanya. Jadi nggak jadi dia masuk Islam. Ya, jadi kalau ada 5 miliar ya? 5 miliar katanya. Jadi masuk Islam gitu. Itu ceritanya cerita bodor atau segala macam. Ya. Tapi itu kenyataan bahwa Islam itu berat. Padahal tidak. Orang datang kemari sudah sekian tahun, saya bilang, sudah khatam Quran? Belum. Nah, sama saya ajarin. Ya. Sebentar ente bisa khatam sama saya. Iya kan? Ya. Loh gimana? Baca aja dulu 3 kali, pahala khatam sama. Gampang, Islam itu kan mudah. Mudah ya sebenarnya. Iya kan, kenapa susah-susah? Ya, Jangan dipersulit. Betul, betul. Jadi hal-hal itu semua mudah di sini. Betul, betul. Gitu. Betul, Pak. Nggak ada yang susah. Ya. Gitu. Jadi Islam itu mudah. Jangan kita sebagai orang yang ini mempersulit orang. Ya. Jadi begitu ya, Ya. prinsip pada prinsipnya Pak Ali ya, Betul. makanya mengapa banyak masyarakat Tionghoa ya, Ya. atau kita sebut Cina ya Pak ya, bisa dia akhirnya membuka mata hatinya, Ya. membuka keyakinannya, akhirnya berubah keyakinan dan mentalnya yang sudah siap untuk Dan hidayah menjadi itu mualaf. macam-macam, Bu. Betul. Ya kan, ada yang lewat perkawinan, ada karena belajar, ada macam-macam lah, terserah Allah memberikan. Jangan kita hujat, oh lu masuk Islam karena mau kawin aja, jangan. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, nggak tahu dia lebih takwa dari kita nanti. Iya, betul. Baik kalau gitu. Pak Ali Karim, terima kasih banyak. Baik, Bu. Begitu luar biasa, Masya Allah ceritanya. Tapi akan ada masjid-masjid Lause yang selanjutnya. Mudah-mudahan Pak Karim Insya bisa Allah. mendampingin saya ya. Insya Allah. Amin, Boleh. amin, amin. Begitu pemirsa, begitu tidak mudahnya untuk membuka jalan pikiran atau berdakwah
bahwa Islam itu adalah mudah. Islam itu indah jika kita ketahui semua. Agama Islam adalah agama yang sempurna, mampu beradaptasi sesuai dengan zamannya. Sejak lahirnya agama Islam sampai dengan zaman digital saat ini. Bersama IPHI, mari kita wujudkan asas ukhuwah Islamiyah dalam mengemban amanah. Haji mabrur sepanjang hayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.